Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang ancaman terhadap validitas internal. Yang pertama yaitu validitas internal adalah komponen penting dalam studi kausal komparatif yang menyatakan seberapa akurat variabel independen dapat mempengaruhi variabel hasil. Kemudian untuk ancaman terhadap validitas yaitu adalah sebuah faktor yang bisa mengakibatkan kesalahan saat mendeduksi kovariasi, sebab akibat, interpretasi, atau tentang apakah hubungan kausal berdampak bagi variasi orang, kondisi, perlakuan, dan akibat dari perlakuan. Kemudian yang selanjutnya yakni ada beberapa hal yang bisa menjadi ancaman bagi validitas internal, yaitu yang pertama adalah presidensi temporal yang kabur. Dalam penelitian kausal komparatif, presidensi temporal ini adalah penentu variabel penyebab dan variabel akibat. Nah, karena presidensi temporal yang kabur, variabel yang kurang jelas akan menimbulkan keraguan dalam menentukan variabel mana yang berperan sebagai penyebab dan variabel mana yang akan menjadi akibat. Kemudian yang kedua yaitu ada seleksi. Dalam penelitian kausal komparatif, variabel independennya kurang mampu dimanipulasi dan bahkan tidak dimanipulasi dan kurang diacak. Nah, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya bias pada pemilihan subjek. Kemudian yang selanjutnya adalah histori. Histori ini adalah peristiwa yang terjadi bersamaan dengan perlakuan dan menimbulkan sebuah dampak yang bisa diamati. Nah, hal ini biasanya terjadi pada peserta studi selama penelitian, akan tetapi terkadang dia dikira sebagai variabel yang mempengaruhi juga begitu. Namun sebenarnya dia adalah variabel asing karena pada hakikatnya bukan bagian dari eksperimen. Jadi dia berasal dari luar. Kemudian yang keempat yakni maturasi, yakni perubahan alami yang terjadi secara wajar kepada responden biasanya atau hal-hal yang diteliti. Mereka terjadi secara alamiah, akan tetapi dikira sebagai dampak perlakuan karena memberikan suatu efek kepada hasil eksperimen. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah suatu variabel yang berasal dari peneliti atau faktor yang berasal dari peneliti. Kemudian regresi. Nah, regresi statistik ini adalah kecenderungan individu yang mendapat skor sangat tinggi atau sangat rendah relatif akan rata-rata atau rata-rata yang terdapat pada pengukuran awal variabel untuk mendekatkan skor pada rata-rata variabel yang diukur pada pengukuran berikutnya. Nah, jika segmen lain diseleksi berdasarkan skor ekstrim, maka variabel lain mempunyai skor yang kurang ekstrim, sehingga dampak perlakuan dapat tercampur dengan suatu peristiwa yang tidak valid. Kemudian yaitu ada atrisi. Atrisi adalah kegagalan responden saat melakukan proses eksperimen karena alasan mengundurkan diri atau menghilang. Hal ini bisa mengakibatkan efek artifaktual bila peristiwa kehilangan berhubungan dengan kondisi perlakuan. Tingkat atrisi biasanya cenderung lebih tinggi pada kelompok eksperimen daripada kelompok kontrol, karena pada kelompok eksperimen tuntutan yang diberikan itu lebih tinggi serta membutuhkan usaha dan komitmen yang lebih besar. Tentunya kan perlakuannya beda. Dan pada kelompok eksperimen ini biasanya lebih banyak tuntutannya. Jadi lebih rawan untuk mengalami atrisi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tes. Ya, faktor selanjutnya adalah tes, yaitu uraian sebuah tes bisa memberi perubahan skor pada uraian tes selanjutnya. Bagaimana bisa? Bisa karena
tes ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi validitas internal karena tes bisa memberikan pengaruh kepada reaksi peserta saat mereka diberi tes lagi. Nah, misalkan tes ini terjadi saat mengukur pemahaman peserta mengenai sebuah topik dan peserta akan mempelajari jawaban yang tepat untuk tes selanjutnya. Nah, dapat juga terjadi bila tes mengukur sikap peserta mengenai sebuah topik. Dan ketika ada tes lagi, peserta akan mengubah tanggapan mereka untuk memberikan jawaban yang lebih banyak dan bisa lebih diterima secara sosial. Kemudian setelah tes, yaitu ada instrumentasi. Nah, aspek dasar pada instrumen pengukuran dapat mengalami perubahan dengan cara tertentu seiring perubahan waktu atau setting, sehingga dianggap sebagai efek perlakuan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, dalam penelitian kausal komparatif ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa digunakan seperti metode dokumentasi, metode tes, dan metode angket. Nah, kalau untuk metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari hal-hal yang berhubungan dengan variabel seperti catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan, dan notulen rapat. Kemudian yang kedua adalah metode tes, yaitu proses penilaian dalam wujud tugas yang harus dikerjakan sehingga diperoleh nilai yang mewakili atau menggambarkan kemampuan atau sifat seorang individu yang nanti kemudian akan dibandingkan dengan individu lain. Kemudian ada yang terakhir yaitu metode angket, yakni mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang nantinya akan dijawab oleh responden. Untuk yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis yang digunakan itu bisa analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kalau analisa data deskriptif, statistik deskriptif ini menyajikan data dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Tabulasi ini bisa berbentuk tabel atau grafik yang menggambarkan atau merangkum hasil data yang diperoleh. Nah, untuk analisis inferensial biasanya yang digunakan adalah uji T. Nah, sebelum melakukan uji T, data harus homogen dan normal. Harus diuji homogenitas dan normalitasnya. Nantinya uji normalitas ini akan menggunakan formula chi-square dan uji homogenitas ini menggunakan uji Fisher. Nah, setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka data yang telah terdistribusi normal dan variansnya telah homogen ini bisa melakukan ke tahap uji T. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.